Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di Santri Kampung Channel 99 bersama saya Fahruddin AS. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kali ini saya ingin membawakan tema umrah atau pembahasan kita adalah tentang umrah. Orang banyak ingin melaksanakan ibadah umrah dengan alasan satu, kalau kita pergi haji, daftar haji sekarang, maka akan bisa berangkat setelah sekian belas tahun yang akan datang, bahkan ada yang puluhan tahun, 10, 20 ataupun bahkan sampai dengan 30 tahun. Kalau begitu berarti kalau kita ingin tawaf di Makkah, ziarah di Madinah itu menunggu 30 tahun atau kurang lebih. Maka betapa lama masa menunggu itu. Ketika berpikir betapa lamanya, langsung ingin ibadah umrah tanpa memperhatikan kapan kita harus mendaftar haji. Saudara-saudara sekalian muliakan Allah. Ingat bahwa haji dan umrah adalah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk umat muslim, umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan adalah untuk Allah, alan nasi wajib atas manusia, hijjul baiti haji ke Baitullah, man orang istata'a yang mampu, ilaihi jalan menuju ke Baitullah. Jadi haji itu wajib bagi manusia yang mampu. Sudah mampu beribadah haji, haruslah segera mendaftar. Persoalan kapan berangkat, serahkan kepada Allah. 10 tahun, 20 tahun, atau seterusnya, kita yang penting sudah mendaftar, sudah mengorbankan diri kita, niat kita, uang kita, sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah setelah itu kita mau umrah, mau ibadah umrah, atau ingin segera tahu Mekah, bukan hanya ingin tahu Mekah maupun Madinah, tetapi insya Allah dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, karena umrah itu sendiri adalah satu rangkaian ibadah haji yang merupakan paket, satu paket dengan haji, sehingga umrah ketika dilaksanakan kita ibadah haji, maka hukumnya wajib. Orang yang berhaji tidak umrah tidak sah hajinya. Dia tidak berhak untuk mengatakan sebagai al-hajj karena tidak umrah. Jadi umrah yang wajib adalah umrah yang satu paket dengan pelaksanaan ibadah haji. Adapun di luar itu, maka umrah hukumnya sunnah. Lalu sunnah itu bagi siapa? Tentu bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Karena yang wajibnya itu adalah haji, umrah itu sunnah. Maka kita harus dahulukan yang wajib, mengakhirkan yang sunnah. Umrah itu sendiri karena Allah, untuk Allah, dan hanya bagi Allah. Tadi walillahi 'alan nas itu adalah surat Ali Imran ayat 97. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja lillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah olehmu al-hajjah ibadah haji, wal umrata dan umrah lillahi karena Allah.
Lafal lillahi itu ada huruf jar di situ, lam. Bisa artinya karena Allah, bisa artinya untuk Allah, bisa artinya bagi Allah, kepada Allah. Berarti baik haji maupun umrah itu hanyalah untuk Allah, karena Allah, bagi Allah, bukan bagi siapa-siapa. Bahkan bukan termasuk untuk bagi dirinya sendiri. Karena kalau dirinya sendiri namanya nafsu. Ketika orang beribadah karena nafsu, maka jelas itu bukan karena Allah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah dari umrah ke satu dengan umrah ke berikutnya itu ada kafarah. Kafarah artinya pelebur dosa bagi waktu antara dua umrah itu. Jadi kalau kita umrah sekarang, umrah minggu depan umrah, atau tahun depan umrah, itu selama waktu kita antara umrah dan umrah itu ada pelebur dosa yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan surga untuk orang yang berhaji. Tapi kalau yang berhaji itu niatnya ingin dipanggil Pak Haji, ingin pulangnya dipanggil Bu Haji, itu berarti bukan lillahi. Bukan lillahi ala nas, bukan watimul hajja wal umrah lillah, tapi li nafsu. Untuk panggilan, untuk kehormatan, untuk panggilan Pak Haji atau Bu Haji. Ini betapa sangat disayangkan. Suatu penghormatan dari Allah yang luar biasa, itu jannah yang harganya nggak bisa diukur. Kalau kita punya emas berlian sedunia ditumpuk untuk bisa membayar surga, belum tentu dan sangat tidak akan mungkin Allah menerimanya, kecuali surga itu Allah sediakan untuk orang yang beriman dan orang yang Allah kehendaki. Termasuk diantaranya adalah hadiah besar bagi orang yang berhaji. Sekali lagi, sangat disayangkan kalau orang pergi haji hanya untuk dipanggil Pak Haji dan Bu Haji setelah pulang dari sana. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya, lalu umrah itu kalau di luar paket ibadah haji atau satu kesatuan dengan ibadah haji itu hukumnya apa? Tadi telah kita singgung, hukumnya sunnah. Sunnah itu sekali lagi bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum, haji dulu. Wah, haji itu terlalu lama. Nunggu sampai puluhan tahun, minimal belasan tahun. Gimana? Allah yang memberikan ketentuan. Yang penting kita daftar dulu. Kapan Allah berikan, kapan Allah tentukan. 10 tahun, 20 tahun lagi itu adalah urusan Allah. Mungkin ada lagi pertanyaan. Pak, umur saya ini sudah sekian. Kapan apakah saya? Oh, la ilaha illallah. Apa tidak ingin umur kita panjang? Yang sudah umur 60 mungkin ingin dikasih umur 80, 90 dan seterusnya. Kalau ternyata sudah 70 tahun baru dapat rezeki untuk bisa daftar haji, daftar saja. Siapa tahu Allah kasih umur 100 tahun dengan sehat walafiat. Apa tidak sangat gembira kita? Umur panjang, sehat walafiat, produktif, ya, tidak menyusahkan orang. Nah, yang tidak kita inginkan itu umurnya nggak panjang, tapi sudah rempo, tidak bisa berjalan sendiri, harus ditatih-tatih oleh yang lain. Saudara-saudara, jadi sekali lagi kembali kepada masalah kita berangkat haji, jangan memikirkan kapan berangkat, yang penting daftar dulu, daftar. Kalau yang punya modal besar silahkan daftar haji khusus. Apa artinya uang 300 juta bagi yang mampu bisa membeli Mercy kecil 300 juta. Apa artinya 300 juta bagi yang mampu membeli kapal. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang berumrah tapi belum ibadah haji? Saya sering memberikan perumpamaan. Kalau orang sholat itu wajibnya apa? Yang ditutupi atau aurat yang harus kita tutupi. Bagi laki-laki, saya ingin contohkan laki-laki.
itu minas surrah ila rukbah, dari pusar ke dengkul. Itu yang harus ditutupi. Berarti di luar itu seperti baju, apalagi jas, aksesoris yang lain, seperti rida atau selendang atau sorban semacam ini, imamah, peci, topi dan sebagainya, itu adalah fadilah. Berarti yang wajib adalah memakai sarung ataupun memakai celana. Yang minimal celana itu menutupi sampai pada lutut kita. Itu yang wajib. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang sholat menggunakan baju, apalagi pakai jas, tapi tidak sarungan, tidak celanaan, apakah sah? Tentu saudara sudah tahu sendiri jawabannya. Sholatnya tidak sah. Bahkan mungkin saudara akan menjawab dengan tertawa saja. Ih, jorok, geli, gitu kan. Nah itulah. Sudah gitu, nggak pakai celana pendek pun, ya Allah ya Rabb. Itu ibaratnya orang yang umroh tapi tidak pergi haji. Atau sudah mampu daftar haji, lalu untuk umroh tidak mendaftar haji, sampai meninggal tidak sempat ibadah haji, tapi dia umroh, dia sudah berkewajiban ibadah haji karena sudah tercatat sebagai orang yang mampu ketika dia melaksanakan umroh. Itu berarti meninggal kewajiban. Saat meninggal nanti akan membawa dosa dia. Ya kalau ahli warisnya ingat akan dihajikan. Tapi tetap ketika mau umroh belum daftar haji, berarti kita sudah tidak ada niat untuk haji. Itu bisa berbahaya saudara. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mohon Allah, melalui channel ini saya mengajak dan saya mengingatkan, sesuai dengan pengetahuan saya, itu ibadah umroh adalah sunnah, maka laksanakan dulu ibadah haji, baru kita melaksanakan umroh. Atau minimal mendaftar dulu, karena kita masuk daftar tunggu yang lama, tidak apa-apa. Jangan berhaji, berumroh karena ingin tahu Mekah, karena ingin tahu Madinah. Sekali lagi itu berarti ibadah umrohnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, bukan bagi Allah, tapi bagi apa? Bagi nafsu sendiri. Na'udzubillah. Itu bisa bukan dapat pahala saudara, malah bahkan mendapatkan dosa kalau sampai meninggal tidak ibadah haji. Saya sering ditanya orang, bahkan dulu pernah bergabung dengan teman saya yang membuka atau punya travel pelaksanaan penyelenggaraan haji dan umroh. Saya ikut bergabung dan banyak yang tanya kepada saya, ingin mendaftar umroh melalui saya, dengan saya. Saya tanya kembali, apakah yang mas, yang bapak-bapak, yang mbak, yang ibu-ibu. Ibu, mas, pak, apakah Anda sudah mendaftar haji? Sudah haji? Belum, Pak Ustaz. Sudah mendaftar haji? Belum. Kalau begitu, silahkan daftar haji dulu. Waduh Pak Ustadz, kalau saya daftar haji kelamaan, saya pengen tahu Mekah. Sekali lagi, Anda mau ibadah, jangan ingin tahu Mekah dan Madinah, tapi karena Allah. Oleh karena itu, lakukan dulu yang wajib. Karena wajibnya Anda adalah haji. Nah, kalau seandainya Anda sekarang melakukan ibadah umroh dengan uang modal yang cukup besar, sama dengan bisa dilakukan untuk ibadah haji, berarti ketika itu Anda telah mampu beribadah haji. Termasuk golongan orang yang manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang sudah wajib. Berarti ketika meninggalkan wajib, Anda tahu sendiri apa risikonya, apa pertanggungjawaban Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akhirnya apa? Banyak yang membatalkan atau tidak ikut bergabung dengan saya. Saya nggak ada masalah. Silakan gabung dengan yang lain karena saya takut dituntut oleh Allah. Saya lebih baik tidak mendapatkan keuntungan apapun secara duniawi kalau saya nanti justru akan dituntut oleh Anda di hadapan Allah. Saya tidak pergi haji gara-gara saya ikut Fahrudin, ikut umrah. Biaya saya udah haji, untuk haji udah habis untuk umrah dengan Fahrudin ini. Silakan, ini tuntutlah ya Allah. Kalau seandainya sampai seperti itu nanti, lalu yang seperti itu bukan 1-2 orang, habislah amal saya. Ya kalau ada amal kebaikan saya di rumah Allah, ya yang bisa untuk mengganti. Kalau tidak, bangkrutlah. Seperti yang disabdakan oleh Rasul, nanti di akhirat banyak orang yang muflis.
Apa itu muflis? Artinya bangkrut, amalnya habis untuk membayar amal-amal orang lain waktu dia di dunia punya kesalahan dengan orang lain. Habis. Atau kalau habis lalu masih ada kesalahan yang harus dibayar, maka kesalahan dosa orang itu dilimpahkan ke kita yang harus menanggung dosa ketika di dunia kita melakukan kesalahan terhadap orang itu. Itulah yang saya takutkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang rahimakumullah. Jadi kembali kepada ibadah umrah maupun haji itu hanya karena Allah, untuk Allah dan bagi Allah. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pamer, bukan untuk panggilan kehormatan supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji, dan bukan untuk mencari kesenangan. Ya, kesenangan yang sifatnya duniawi, ingin tahu itu sama aja piknik. Ibadah kok piknik. Saudara-saudara kaum muslimin, segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang melakukan ibadah dengan ilmu. Karena barang siapa melakukan ibadah tanpa ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Akhdari, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah, beramal tanpa ilmu, amalnya akan sia-sia. Mardudatun, ditolak, la tuqbalu. Sudah dikuatkan lagi, sudah ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Sebaliknya, orang yang punya ilmu ketika beramal, termasuk membiarkan orang daftar haji kepadanya tanpa memperhatikan, daftar umrah maaf, tanpa memperhatikan orang itu sudah haji atau belum, lalu diterima sampai orang itu meninggal tidak melaksanakan ibadah haji pada umrah dengan dirinya, sama orang itu juga tidak melaksanakan ilmunya. Sama itu nanti naudzubillah min dzalik, sebagaimana dalam yang disampaikan oleh Al-Akhdari tersebut atau tadi itu beliau mengatakan wa kullu man bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Setiap orang yang dengan ilmunya tidak mengamalkan atau beramal tidak dengan ilmunya, atau ilmunya disia-siakan tidak untuk diamalkan, maka dia akan disiksa sebelum orang-orang yang menyembah berhala dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita jaga diri kita, beramal karena Allah, beribadah karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena apa-apa, atau bukan karena keinginan, tapi hanya karena Allah. Oleh karena Allah, maka kita harus iringi dengan ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta sunnah dan fadilahnya. Kiranya inilah yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.